Kita masuk ke fasal tentang taharah. Bagaimana cara membersihkan akal. Jadi kalau taharah dalam ilmu fikih, membersihkan badan dari hadas kecil, hadas besar. Dalam tasawuf yang dibersihkan bukan hadas, ya, bukan hadas najis, ya, tapi sesuatu yang mengotori akal, mengotori pikiran, mengotori kolbu dan ruh. Ini yang mau kita baca. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk ruhaniyah Sayyidina Muhammad SAW dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengajarkan saya Thariqat Salmaniyah dan juga para awliya, para qutbul aqtab, para abdal, para ghaus dan jami' ibadihi salihin. Al-Fatihah. Dustur ya Sayyidi Rasulullah. Fataharatul aqli mimma bi'adami wukufihi inda qawnin minal akwan. Jadi kemarin kita bahas, ya, tasfiyah takhliyah. Maka tasfiyah takhliyah, pembersihan itu ada pada akal, fikiran, kolbu, ruh, sir, hawa zahir. Maka sekarang beliau detailkan akal ini mesti dibersihkan dengan apa? Bi'admi, dengan tidak wukufihi, berhenti, inda qawnin minal akwan, berhenti memandang alam. Alhamdulillah kami seminggu ini naik gunung, ya, naik gunung gede. Sebelumnya Gunung Karang, dan itu unik-unik, ya. Cuma nggak ngajak Buya Asfi lagi di kampung, ya. Kalau nggak kita ajak tuh, kita seksa Buya Asfi di atas, ya. biar jalan tuh, biar pegel-pegel kakinya tuh. Hampir nggak bisa jalan tuh, udah after tuh. Kebanyakan orang baru merasakan tafakkur, tadabbur. Sebenarnya mereka salah sebut, ayo tadabbur alam. Rata-rata masih begitu. Padahal yang benar tafakkur alam, ya. Kebanyakan orang bertafakkur kepada alam itu ke gunung, padahal alam itu dirinya sendiri. Diri kita ini alam, benar nggak? Apapun kejadian di alam, termasuk pada diri, itu akal nggak boleh mentok di situ. Itu maksudnya al-aqlu bi'admi wukufihi, pembersihan akal, toharohnya akal, wudunya akal. Dengan cara apa? Si akal ini tidak mentok ketika terjadi suatu masalah. Dia tidak terhenti, dia tidak terganggu dengan adanya masalah. Sering terganggu nggak kalau ada masalah? Sering. Berarti akalnya belum bersih. Akalnya belum bersih. Harus dibersihkan. Wa taharatul fikr, ternyata akal itu secara harfiah berarti yang mengikat diri. Makanya nggak ketawa-ketawa sendiri, kan? Kalau ketawa-ketawa sendiri berarti akalnya udah lepas itu. Akal itu aqala yaqilu aqlan, iqalun uqulun, ya, itu berarti pengikat, penstabil, pengkontrol. Jadi yang mengontrol pikiran ini itu akal. Itu sebabnya saya masih ngajar di kampus, saya masih ngajar kitab, nggak hanya wirid-wirid doang, nggak hanya ngomong-ngomong pengalaman batin doang. Supaya apa?
supaya diikat, dikontrol oleh akal. Kita nggak hanya ngaji-ngaji kitab hadis aja. Ngaji kitab hadis bahaya. Kitab hadis itu nanti ada ilmu namanya ilmu jarah wa ta'dil. Itu kalau orang keracunan ilmu itu, akalnya nggak pakai, dia akan menjarah, menghujat orang yang beda sanad sama dia, beda silsilah sama dia. Maka antum perlu tahu kenapa ada seorang guru yang saya tinggalkan, karena dia mengatakan guru yang saya lain dajjal dan kazzab. Si fulan dajjal, fulan dajjal. Dan itu bukan 1, 2, 3 orang, sulit dihitung. Ada syekh dari Banjar, masyhur di Malaysia dan di sini, kata dia, saya nggak pernah lihat yang ngaji ke Syekh Yasin Al-Fadani. Emang kalau dia nggak pernah lihat terus emang nggak ada? Saya ngambil sanad ke seorang kiai senior di Kudus, apa kata dia? Kazzab, pembohong. Emang dia doang yang punya sanad? Ya, sering memandang aib orang, padahal nama dia juga nggak ada di kitab guru saya yang terakhir, murid Syekh Yasin yang terakhir. Maka saya berpikir, waduh, kalau begini terus hatiku tambah kotor. Ya, niat saya sampai kita baca kitab namanya Ujala, tapi kemudian sanadnya saya tutup semua, saya robek semua sanadnya. Ya, seperti Imam Muslim merobek sanad Az-Zuhli. Ya. Kalau julus ma'al akhar yu'zil qulub, ya, yudnis an-nafs, ya, merusak hati, menodai hati. Itu apa kita ngaji? Ya, maka ngaji hadis pun mesti pakai akal yang sahih. Dan saya masih ingat guru kami dulu Syekh Hasan itu bilang, al-jarh wa ta'dil mughlaq, ilmun mughlaq, fannun mughlaq. Jarh wa ta'dil ini sudah ditutup dengan tadwinul hadis wa takhrijuhu wa jam'uhu wa tad'ifuhu, sudah selesai kata beliau. Maka nggak boleh sekarang kita menghujat, merendahkan ulama karena kepentingannya sudah nggak ada. Dulu merendahkan, mengkritisi, mengatakan pembohong, ulama ini hafalannya ngelantur, itu keperluan darurat, ngecek hadis ini sahih atau tidak sahih. Saya masih ingat guru kami yang mengajarkan hadis yang lama, yang di Ma'had dulu, saya nggak usah sebut juga namanya. Itu beliau ketika beda pandangan dengan Prof. Quraisy Shihab dan juga beda pandangan dengan Said Agil Munawar, Said Agil Siraj, itu ke kami nggak nyebut nama, nggak nyebutin masalahnya, dan nggak menghujat. Nggak menghujat, cuma menyebut saya nggak sepaham, gitu aja. Oh, berarti beliau faham adab ini, faham adab ini. Jadi hati-hati ya. Sama, kebanyakan wirid lah keracunan itu. Wirid itu ada takarnya. Orang kalau keracunan wirid bisa bahaya. Terus ngomong mantur, pengalaman dikit cerita, pengalaman dikit ember, nggak bisa bedakan mana pengalaman rohani, mana gangguan syaitani, apalagi gangguan Bang Tony. Ya, hati-hati. Jadi kita betul-betul ketat dalam bab ini. Ya, bagi kita kalau nggak ketemu Nabi, nggak ru'yatun Nabi, ketemu Allah aja kita nggak percaya, kecuali ada persyaratnya. Jadi ketemu mimpi atau pengalaman zikir bertemu Allah itu ada beberapa syarat-syaratnya, dan saya nggak boleh sebutkan. Ya, nanti antum ngarang-ngarang lagi. Cukup beberapa orang yang tahu. Ya, bahwa kalau jika dalam hal itu dapat dan ada ini dan itu baru benar. Ya.
Wa taharatul fikr alla yamurha. Kalau fikir itu juga dibersihkan dari apa? Alla yamurra fihi ma yushghiluhu anir rahman. La yamur, tidak lewat padanya, pada fikiran, ma yushghiluhu, yang menyibukkannya dari Allah yang Maha Rahman. Itu fikir. Jadi jangan sampai kepikiran Allah itu nggak sayang, itu maksudnya. Maka apapun yang terjadi, lihat ada hikmahnya, itu kerjaan fikiran. Maka al-fikru, fikir ini dia menghadapkan pada nama Allah Rahman. Pikiran kita dia menghadap kepada nama Allah Rahman. Maka si fikir ini dia kalau bekerja dengan baik, dia akan melihat segala sesuatu ada hikmahnya. Itu kerjaannya, ya. Wa idza kunta fil wuqufil ma'mur maqhuran utita bi mujahadatika kamalan wa ujura. Ya. Dan apabila engkau dalam berusaha berhenti itu, ya, apa fil wuquf, dalam wukuf berhenti pada bab itu, ma'al ma'mur, padahal ada diperintahkan, makhura, merasa dipaksa. Jadi kalau kita berusaha dan itu terasa berat tapi bisa dijalanin, gitu maksudnya, utita bi mujahadatika kamalan, maka engkau akan diberikan dalam mujahadahmu kesempurnaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang akan diberikan kesempurnaan? Kalau dia mujahadah. Kalau dia sholat khusyuk itu mudah atau susah? Karena nggak tahu tekniknya. Nggak tahu tekniknya. Naik motor itu susah apa mudah? Nyetir mobil susah apa mudah? Ya, karena nggak tahu tekniknya. Kalau tahu tekniknya, justru kalau nggak naik motor susah. Jadi susah itu relatif, ya. Semakin orang digembleng, dilatih, maka dia semakin sempurna. Ya, utita bi mujahadatika kamala. Oleh karenanya, ini perhatikan, wali majzub tidak boleh jadi mursyid kecuali dia jadi murid lagi. Mesti dia jadi murid lagi, dia latihan riyadhah lagi, dia mujahadah lagi, baru dia jadi mursyid. Karena wali majzub walau waliyan, dia belum mursyidah, dia mesti waliyan mursyidah. Mursyid itu tugas. Wali itu apa? Anugerah makom dari Allah. Bedain tugas sama makom anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum kalau ketemu wali-wali majzub jangan minta sesuatu, ya. Cukup dihormati, cukup husnuzon kepadanya, dan juga jangan berlebihan. Orang jelas orang gila disebut wali majzub, itu wali kejedot namanya, bukan wali majdub, wali kejedot. Al-qalb. Yang ketiga, jadi tadi bersucinya akal, bersucinya fikir, bersucinya kolbu. Kolbu dengan apa dia bersuci? Farahuhu wa tasfiyatuhu anil aghyar. Terkosongkan kolbu dan terbeningkan kolbu, terbersihkan kolbu anil aghyar, dari selain Allah, dari makhluk. Coba di kolbunya ada nama siapa? Nah, itu pentingnya talqin.
Talqin itu nanam biji asma nama Allah di dalam supaya dia tumbuh sehingga dia rindang. Nanti dia berbuah, buahnya nanti ada biji lagi, tumbuh lagi, begitulah terus. Nah, yang sudah ditalqin, saya berdoa semoga diberi Allah istiqomah. Ya, amalkan itu. Nggak bisa banyak ya, sedikit. Mending sedikit istiqomah daripada banyak sekali sebulan. Ya, mending sedikit istiqomah daripada banyak sekali sebulan. Itu nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat, udah mati. Itu ulang lagi talqinnya. Jadi yang nggak ngamalin sebulan, ulang talqinnya, nggak ada manfaat. Atau nggak usah talqin sekali, ngaji ke tempat lain. Ya, berarti antum nggak serius. Nama Allah udah dimasukin kok dibuang-buang. Guru ngasih gratis, padahal mujahadah guru bertahun-tahun, terus dicuekin. Ya, saya ketemu beberapa orang syekh yang ngajarin murid, diajarin nama-nama Allah yang rahasia-rahasia itu. Dari sekian puluh orang, cuma 5 orang yang ngalim. Itu marahnya bukan main. Ya, kita kasih fasilitas, kok malah kalian taruh, kalian main-mainin. Udah ditutup sama beliau. Ya, itu kejadian ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nggak bisa 30, ya 25 lah. Nggak bisa 25, ya 15 lah. Nggak bisa 3, nggak bisa juga. Kita sholatin yang bentar. Nyebut nama Allah itu perlu ya, diulang. Saya sibuk. Emang ente sibuk apa megang handphone kok bisa lama? Ya, nonton YouTube kok bisa lama? Buka Instagram kok bisa lama? Tapi buka Instagram kolbu kok nggak bisa cepat? Nggak ada lagi, ini zaman sudah begini zamannya. Jangan lagi kasih maaf kepada diri kita yang malas. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi toharahnya kalbu dengan apa? Berusaha mengosongkannya, membersihkannya dari selain Allah. Gimana cara memulainya? Mulai sebut nama Allah yang sudah ditalqinkan. Itu caranya. Dan nanti rasakan, kalau kolbu sudah penuh dengan nama Allah, makmur dengan nama Allah, baru dia berhak disebut Baitullah. Kalau nggak, dia Baitu Syaitan. Dan kolbul mukmin Baitullah. Kolbu orang beriman rumah Allah, Baitullah, tempat mengingat Allah. Itu terjemahan maknawinya. Karena isinya makmur dalam nama Allah, jika ada suara yang keluar dari kolbu, pasti suaranya Allah. Jika dia menyebut satu kalimat, pasti kalimat yang bermakna dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji kitab yang sama, dari satu orang zikir kolbu, satu nggak zikir kolbu, rasain beda. Sama-sama udah zikir kolbu, satu udah sekian tahun, satu baru 2 tahun, itu beda ya. Kok bisa? Ya sama, dosen baru dengan dosen lama kan beda. Baik. Wa dawamu tawajjuhihi ilal azizil ghaffar, dan dawam tawajjuh, senantiasa menghadap si kolbu kepada Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Ghaffar, yang Maha Pengampun. Jadi yang bertawajuh itu siapa? Ketika kita baca wajah itu kolbu. Jadi yang bertawajuh siapa?
Qalbu, bukan badan, bukan wajah ini wajah fisik. Kalau wajah qalbu full semua bagian dari batin kita itu wajah qalbu, dan dia mesti menghadap ke satu wajah, itu wajhullah. Ya, maka kalau ditanya kapan Allah sebut nama kita, saat kita sebut nama Allah. Pertanyaannya, duluan mana yang nyebut? Maka ciri-ciri orang diberi bantuan oleh Allah, bantuan pertama nih, dia diizinkan menyebut nama Allah di kalbunya, dia diizinkan ikut talqin. Maka yang sudah talqin itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu cara-cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersuci yang keempat, udah berapa tadi? 3 ya. Ini bersuci versi ulama tasawuf, ulama Thariqah seperti Sidi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Salmani. Bersuci keempat yaitu taharatul ruh, mensucikan ruh. Ruh itu tidak bertempat. Ruh itu nggak nempatin badan loh ya. Dia cuma diberi suatu rahasia yang disebut amrullah, dan hanya Allah yang tahu bagaimana rahasianya. Ya. Dan rahasia ini sering terganggu, sering terhijab. Ya. Taharatul ruh adamul wukuf ma'al faid wal futuh. Kalau zikir membayang-bayangkan mengalami suatu kasyaf, ingin dapat kemudian energi dari mana gitu ya. Itu disebut al-faid wal futuh. Jadi kalau zikir pengen dapat kekuatan ini, kekuatan itu. Apalagi zikir niatnya untuk duniawi, itu hijab yang paling berat. Makanya saya istiqomah, kita konsisten dari awal. Sholawat kita bukan untuk beli mobil, sholawat kita bukan untuk penyakit disembuhkan, enggak. Tapi faedah sholawat ke beli mobil bisa. Tapi tujuan sholawat hanya menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang di kalbunya ada nur iman, bersolawatlah kepadanya. Karena kita betul ada iman, maka kita jawab. Kepatuhan itulah tujuannya. Itu yang disebut ta'abbudi. Dalam bahasa usul fikih disebut apa? Ta'abbudi, sekedar penghambaan kepada Allah. Kalau antum salah ingin sembuh, itu menjadikan faedah sebagai tujuan. Mesti kuliah lagi. Di kampus sudah ada namanya fikih maqasidi. Apa namanya? Fikih maqasidi. Itu ilmu baru. Ulama mulai sadar, itu ilmu diambil gabungan antara ilmu usul fikih, falsafah, tasawuf. Ya. Baru ketemu pola itu. Makanya sebagian orang mengharamkan ilmu maqasidi karena ada filsafatnya katanya. Ya terserahlah ya. Kita tidak mengharamkan ilmu. Yang diharamkan cuma darar ilmu. Kata Imam Ghazali, ilmu sihir itu syarifun fi zatihi, masih mulia pada zatnya, tapi pada kegunaan dan tujuannya darar, maka disebut ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat tolong diberi kepada kami ya Allah. Yang bermanfaat itu syai'un yuqarribuka ilal maula,
sesuatu yang mendekatkan engkau kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Saya kalau belajar hadis lalu saya merasa jadi ahli hadis, pinter debat Wahabi, Salafi, Khawarij, terus merasa diri hebat. Itu ilmunya darar, la yanfa', gak bermanfaat ya. Apalagi belajar thariqah supaya apa? Supaya tahu alam gaib, supaya mudah ketemu Nabi Khidir gitu ya. Ya, supaya gampang ketemu Nabi Muhammad gitu. Nggak begitu kita. Kita hanya Rabbi zidni ilma. Karena ilmu itu adalah aqrabul wasail ilallah. Ilmu itu adalah wasilah terdekat kepada Allah. Maka kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa munajat ketika kita mulai zikir samaniyah ya. Ya, yang belum talqin nanti kabarin yang khidmah di sini, daftar aja. Nanti kalau udah banyak kita buat talqin lagi. Ya, kalau di sini sengaja buat talqinnya jama'i, berjamaah. Ya. Insya Allah. Gimana talqin kemarin? Seru nggak? Yang sudah ikut seru? Nggak ikut? Ya nggak ikut. Yang seru lah. Yang nggak ikut ya salam lah. Alhamdulillah, nikmat sekali ya. Nyebut nama Allah itu nikmat. Dan yang tidak merasakan getaran, tapi dia menyesali, ada apa dengan diriku, orang menangis, aku nangis, itu dia dapat juga itu. Dia dapat namanya muhasabah. Dia dapat apa? Dan muhasabah itu adalah isti'dad talqin. Berarti dia itu baru persiapan talqin untuk ke depan. Lumayan lah. Oke, kita lanjut. Taharatur ruh, bersuci pada ruh adalah tidak bertujuan, tidak berhenti pada anugerah-anugerah batin, penglihatan kasyaf ya, energi batin, warna-warna cakra, aura latifah ya. Kita nggak bertujuan itu. Oh, di kolbu, latifah kolbu ada warna cahayanya begini, itu udah nyimpang. Boleh diketahui tapi bukan untuk dijadikan tujuan. Ya. Wal khuru wa tahqiq ya bihaqa'iqil ubudiyah. Ruh itu membersihkannya. Kalau tadi dikat dari semua niat-niat yang gak benar itu, lalu membuktikan hakikat ubudiyah, penghambaan. Hamba yang dimaksud adalah kita sebagai orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah itu, saudara-saudariku, menyembahnya tanpa syarat, menyembah Allah tanpa syarat. Sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Menyembah Allah tanpa syarat ya. Kalau masih pakai syarat, pakai keinginan ya, itu belum disebut ruhnya suci, belum bersuci ruhnya. Nah, itu masalahnya. Wal khuruj anil wujud bil kulliyah, keluar dari wujud egomu secara mutlak. Masih merasa diri ada, berarti dirimu masih belum suci ruhnya. Maka yang boleh mengatakan la maujuda bihaqqin illallah itu ruh, bukan lisan. Ya, tidak ada di alam semesta ini kecuali Allah. Itu zikirnya ruh.
Paham ya? Kalau kolbu nggak boleh ngomong begitu. Kolbu mesti baca la ilaha illallah, ya. Nggak boleh kolbu baca la maujuda illallah, nggak boleh. Kafir itu dia langsung, zindik dia langsung. Ini ada yang maujuda illallah, tapi kalau ditambah boleh la maujuda bihaqqin, baru boleh pakai lisan. Tidak ada yang wujud pada hakikatnya dengan zatnya kecuali Allah, baru boleh. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. Ini perhatikan, ini tipis-tipis. Inilah yang disebut Imam Ghazali zikir muhaqqiqin atau ibadah ahli hakikat. Ibadah ahli hakikat itu dia tiada lagi merasa ada, bahkan kata ada itu tidak ada lagi pada dia, ya. Itu yang disebut zikir ar-ruh, zikir ar-ruh. Nanti sebagian ulama menjelaskannya dengan kata musyahadah dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dalam kalimat-kalimat para ulama terdahulu, wujuduka dzanbun, engkau merasa dirimu ada, itu dzanbun, dosa. Coba diulang, wujuduka dzanbun, engkau merasa dirimu ada, merasa diri kita ahli sholat di hadapan Allah, itu dosa. Oleh karenanya dalam hadis Baihaqi yang sering saya bacakan, di padang mahsyar nanti sampai di fase mizan, ditimbanglah amalan seseorang yang beribadah 500 tahun gak pernah maksiat. 500 tahun gak pernah maksiat. Menurut dia menurut dia, setelah ditimbang banyak sekali, tapi Allah berkalam kepada malaikat, adkhilhul jannah birahmati, masukkan dia ke dalam surga dengan kasih sayang aku. Nih kalamnya, bukan dengan amalnya. Terus gimana dengan ayat jazaan bima kanu ya'malun, mereka masuk surga balasan terhadap apa yang mereka amalkan. Orang awam memahami amal itu amal zahir, mereka lupa ada namanya amal ruh. Amal ruh itu adalah ikhraj anil wujud, menghabiskan wujud diri, tidak lagi menganggap diri kita ini ada di hadapan Allah. Contoh ya, antum baca Quran tuh dapat pahala banyak dong, betul ya? Coba baca Quran pakai mata siapa kasih? Serius, suaranya bagus, siapa yang kasih? Lidahnya bisa baca, nah siapa yang kasih? Semua fasilitas dari Allah. Ini statusnya apa sebenarnya ini? Allah, kita kalau mau beli apa aja kan beli, kalau nggak kredit. Ini statusnya apa nih? Kan nggak ada yang gratis, nggak ada makan siang gratis kecuali Prabowo kan. Alhamdulillah kalau iya, kita tunggu ya, kita doain ke apa yang dia janjikan terwujud. Amin ya robbal. Jangan ejek dulu, siapa tahu benar. Cuma kalimat tiada makan siang gratis, coba dipakaikan ke dalam diri kita. Apa ini gratis? Apa ini gratis? Coba yang sudah punya sakit mata, ya matanya rabun kayak apa kayak, kalau di laser berapa kenanya? Itu kacamata berapa tuh harganya? Lumayan kan? Ya, satu laser lumayan itu
Kacamata sekarang mulai dari harga 50 sampai 50 juta ada yang lebih lagi. Ini mahal sekali. Tapi kita kan ngerasa ini milik kita. Ternyata ini bukan milik kita. Coba, ini yang bikin orang tua atau orang tua ngapain? Coba tanya sama yang sudah punya anak. Emang pernah bikinin mata anak? Ukir dulu lah gitu. Pernah nggak begitu? Nggak pernah toh. Berarti orang tua hanya asbab wujud, bukan musabbibul wujud. Asbab wujud, tapi bukan yang menciptakan asbab wujud itu. Oleh karenanya, tubuh ini, badan ini, batin ini, fasilitas dari Allah, nggak ada yang gratis. Yang Allah minta nggak apa-apa juga. Allah nggak minta apa-apa kok. Allah nggak minta dibalas. Allah hanya minta satu, ubudiyah, patuh. Kepatuhan itu pun bukan untuk dia, tapi hanya untuk kita. Ya, oke. Wal khuruj anil wujud bil kulliyah. Ketika seseorang merasa dirinya masih ada, maka terjadi dengan orang yang beribadah 500 tahun itu. Orang yang ibadah 500 tahun itu kemudian protes, ya Rabb, adkhilni al-jannata bi'amali. Tolong masukkan aku ke dalam surga dengan amal solehku. Belagu bener dia. Ini yang disebut wujuduka dzanbun. Wujudmu adalah dosa. Bedakan maksiat dengan dosa. Maksiat beda dengan zan. Dosa itu beda. Maksiat itu durhaka. Kalau zanbun seolah ada, ya, lalai, ghaflah, itu sudah zanbun. Lalu apa kata Allah? Oke, kalau gitu lebaran. Jadi dia kan naik banding tuh. Naik banding kan dia tuh. Dia pengen fasilitas yang lebih besar. Itu orang kurang bersyukur ternyata ya. Maka Allah mengatakan kita buka pengadilan baru. Kata Allah kepada malaikat, hadis Baihaqi, hadis Hasan, ambil satu matanya, jangan dua-duanya. Ambil satu matanya, timbang. Ditimbang masuk satu mata, dengan 500 tahun dia beribadah. Apa yang terjadi? Matanya sama beratnya dengan semua amalnya. Baru satu mata. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, ambil satu lagi. Di situ dia kemudian sujud. Ya Rabb, adkhilnil jannah bi rahmatik. Ya Allah, tolong minta ampun. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu. Baru dia takut. Baru separuh mata, wirid kita nggak sanggup untuk melawannya. Ya, justru ibadah yang kita kerjakan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang saya yakini, mumpung ini bulan Juli, ya Juli, mau Agustus, itulah rahasia proklamasi kalimat atas berkat rahmat Allah. Itu yang mengikat Indonesia sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau Timur Leste kan masuknya belakangan, maka dia duluan keluar juga. Ya. Tapi yang diikat dengan kalimat Soekarno itu sampai hari ini masih oke nggak? Ya. Maka saya berani dulu mengatakan kewalian seorang pemimpin itu ada di kalam-kalamnya, di tulisan-tulisannya, di kebijakan-kebijakannya. Tapi tidak ada pemimpin yang selamat dari kezaliman. Tidak ada pemimpin yang selamat dari dosa. Seperti kita kan nggak ada yang selamat dari dosa dan kezaliman. Jadi jangan kemudian dia pendosa kok masa wali. Kan al-wali ghair maksum, wali tidak maksum.
Yang masuk cuma Nabi. Ente salah paham. Jangan-jangan ente Rafidhah, ya, meyakini wali tidak berdosa. Ya, kita Ahlus Sunnah meyakini wali tetap berdosa, wali tetap bermasalah, wali tetap diundung banyak masalah. Itulah rahasia kalimat. Maka indi ayuhal ikhwah, Soekarno afdal min Gajah Mada. Bagi saya Soekarno lebih hebat dari Gajah Mada. Karena Gajah Mada itu kan cerita aja, buktinya kita nggak tahu kan, buktinya kita nggak tahu, ya, realnya kita nggak tahu. Toh buktinya juga nggak bertahan lama, dan ini sudah tahan lama. Alhamdulillah. Orang mengatakan negeri kita nggak maju mungkin untuk buat smartphone, buat mobil nggak maju. Tapi semua mobil apapun ada di Jakarta, ya kan? Semua handphone apapun ada di Jakarta. Alhamdulillah. Dan Indonesia ketika orang semuanya kena krisis moneter, itu hidup santai, masa depan cerah. Ya, dan tetap santai aja, gak ada masalah yang berarti gitu. Itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang wali Allah itu kadang-kadang doanya diberi takar, kamu sampai tahun sekian doamu berlaku, terus sekian tidak gitu. Kita nggak tahu sampai berapa tahun nih atas berkat rahmat Allah itu kemudian berganti atau bertambah atau berkurang. Balik ke ar-ruh, ya, taharatus sir. Nah, sekarang taharah sir, bersucinya sir itu ada musyuhudis siwa wal ghaibah bihi fihi an kulli ma yara. Adamu tidak memandang selainnya. Kalau tadi tidak merasa diri wujud, wal ghaibah bihi fihi an kulli ma yara, dan tidak memandang saat memandang apapun kecuali hanya memandangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya air ini ada, zahirnya ada, terus air faedahnya apa? Menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus itu air atau Allah? Secara akidah begitu, tapi dapatkah merasakannya? Ketika seseorang merasakan itu, berarti sirnya sudah mulai bersih. Sirnya sudah mulai bersih, ya. Ketika kita minum obat atau datang ke dokter lalu sembuh, lalu kita menyaksikan kesembuhan nur, kesembuhan Allah ada pada orang itu lalu mengalir pada kita, itu berarti sirnya sudah mulai bersih. Kalau enggak, nanti seperti kejadian kebanyakan orang sakit itu panik. Orang panik paling mudah untuk dihipnosis, paling mudah untuk dipengaruhi. Kamu mau sembuh, ke sana aja, ke dukun sono gitu. Makanya orang sakit gampang sekali datang ke dukun, karena dia sudah nggak tahan sama sakitnya. Nggak mau terjebak di situ. Coba kalau sakit, terima sakitnya. Katakan raditu billah, ya Allah, jika ini kehendak-Mu, Engkau mengatakan tiadalah kehendak Engkau kecuali, tiadalah kehendak kalian manusia kecuali tunduk pada kehendak-Ku, maka bantulah aku ya Allah menundukkan kehendak-Ku pada kehendak-Mu. Izinkan aku ya Allah untuk menerima kehendak-Mu untuk sakit. Nanti hilang sakitnya secara batin, secara zahir perlu diobati. Sakit itu yang paling bahaya adalah konsep di batinnya, ya. Maka orang-orang sehat kalau bersama orang sakit itu jadi sakit. Serius. Dia jadi sakit, padahal dia gak sakit.
Ini merasa sakit aja. Oleh karena itu bergaul itu, berteman itu, bersahabat perlu difilter. Kenal boleh banyak orang, tapi bersahabat mesti dipilih hanya sekian orang. Wa taharatul hawas, turun kepada empirik, anggota tubuh, panca indera. Bersihnya panca indera yang zahir bimiyahil fuyudatil bahirah, dengan limpahan air yang sudah Allah turunkan, ya. Fa taharatus sam'i adamus sama' illa minhu. Lalu bersih bersucinya pendengaran. Udah berapa ini? Ya. Tahara akal, tahara fikr, qalbu, ruh, sir, hawas, indra. Sekarang masuk tahara sama, pendengaran. Tidak mendengar kecuali dengan pendengarannya. Nah, itu kalau udah boleh itu, ya. Apa maksudnya? Nah, kalau orang sudah mulai ditalqin, talqin zikir, dia akan mulai mendengar nama Allah di kalbunya. Tapi yang dengar bukan telinga ini. Yang mendengar telinganya kalbu. Allah, 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 itu yang mendengar telinga ini. Tapi kalau Allah, Allah yang di dalam itu yang mendengar pendengarannya kalbu, ya. Taharatul ain ala syuhudu ghairil ain fi kulli ain wa bain wa hasan wa syain. Nah, ini bahasanya canggih ini. Bersihnya mata pandangan yaitu tidak ada musyuhudu ghairil ain, tidak memandang selain, ya, zat Allah fi kulli ain, di setiap tempat, jarak dan lain sebagainya, ya. Wa taharatus syam, ya, apa, penciuman, fistinsyaq nasimil hima waqad tamma, ketika kita kemudian menghirup air untuk membersihkannya lalu kita keluarkan, itu secara fikih. Tapi penciuman batin itu kalau di ini dia mesti dimasukkan dulu. Itu yang disebut musahabah, muhasabah. Muhasabah itu mengingat. Itu kayak kita kemudian ngecek, cek ke belakang, kalau masih ada nodanya tarik keluar. Itu istinsyaq. Maka istinsyaq gitu, ya. Begitu istinsyaq, ambil air terus itu adalah filosofi muhasabah. Filosofi muhasabah, dihirup dulu, diingat dulu, dikenang dulu, lalu buang, gitu, ya. Taharatu zawq ayyuhat talib fi kamalin in kunta raghibin. Adapun zawq, rasamu, ada indera rasa, ada batinnya rasa, itu beda. Zawqmu wahai murid dalam kesempurnaan, in kunta raghib, jika engkau memang menginginkannya. Wa taharatu lamsika fi ghaibatika, ya, indera menyentuh. Apa nih? Kalau bersentuhan itu merasakan dengan kulit, nah itu disebut mensucikan indera menyentuh itu. Fi ghaibatika an hissika fi yaumika wa amsika wal ittidah bi azyad min hadha faltumsik, ya. Melupakan kenangan-kenangan yang membuat engkau lalai saat menyentuh sesuatu. Nah, itu cara mensucikan indera menyentuh. Wa'lam ayyuhat talib. Nah, kita masuk ke bagian yang inti di sini. Ketahuilah wahai murid, litariqis sadah, dalam tariqah para ulama, para aulia, ya,
dengan thariqis sa'adah niltas sa'adah, engkau mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bahagia di dunia siapa? Para wali. Maka untuk bahagia gimana caranya? Ikutin jalan para wali. Tapi kenapa orang-orang hari ini ikutin jalan public figure, artis kah, pakai namanya Ustadz juga ada yang public figure tapi nggak artis. Bukan itu yang diikuti, itu antum stres sendiri nanti. Ya, ngantor nih, ngikutin temen yang paling keren di situ, ganti handphone tiap bulan, ada mobil baru ganti padahal kredit gitu, itu stres itu. Ganti-ganti model tas, ini kan tasnya bagus-bagus ini tasnya. Ya kalau seminggu itu nggak ganti tas kayaknya gimana gitu, itu nyesek gitu ya. Nah itu mesti dibersihin itu ya. Boleh nggak pakai tas bagus? Boleh, bagus, tanda kita mereward diri, menghargai diri, boleh. Tapi jangan kemudian itu menjadi standar hidup ya. Ustadz begila loh, Ustadz kalau udah artis berani kredit ya. Itu sebabnya beberapa asatis pendakwah itu jadwal dakwahnya udah kayak kerja rodi, serius. Karena tuntutan gaya hidup, ilmu yang diajarkan nggak begitu, tapi gaya hidup dia. Bukan saya bersyukur kepada Allah membebaskan kami dari hutang ya. Kami nggak suka kredit. Alhamdulillah kredit itu cuma 2 kali aja. Waktu masih muda-muda banget ya. Sekarang udah gak berani saya kredit. Walaupun saya nggak mengharamkan kredit ya secara fikih yang saya anut nih. Ya, karena di syariat nggak ada pembahasan kredit, itu di fikih. Ya, syariat itu sudah selesai. Di masa Rasulullah nggak ada kredit, maka hukumnya mukhtalaf, diperdebatkan. Tapi alhamdulillah ya, kita menjauhi itu. Karena saya berdoa selalu, Allahumma a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungi aku dari belenggu hutang dan dikuasai oleh orang lain. Kalau kita sudah berhutang, kita ditawar orang ya. Maka negara-negara yang berhutang itu sering ditawar kedaulatannya oleh negara lain. Tapi tenang ya, hutang kita katanya sih bersih, oke banyaknya. Ya semoga oke-nya itu sedikit ya. Amin ya rabbal. بأن العارفين من أهل الحق واليقين وطريق المبين رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالوا إن طريقتنا غيب غير محسوس ولا مشهود سلوكه بالقلوب لأنه من الغيوب فيجب على المريد تصديق بآثاره. Ini perhatikan, thariqat itu bukan pakaian yang khas. Maka di ribat itu nggak ada pakaian thariqah. Kalau kami mengijazahkan khirqah yang dipakai untuk tutup kepala atau serban imamah, itu bukan pakaian thariqah, itu ijazah dari Sayyidina Muhammad SAW kepada sahabat ke tabi'in, terus sampai kepada kita ya. Jadi tidak ada namanya pakaian orang tarekat, nggak ada ya. Makanya boleh pakai pakaian apa aja kan, kecuali kita talqin dianjurkan pakai baju putih-putih biar kayak ya seru gitu, ngeliat putih-putih itu asik. Apa kata beliau? Tariqatana ghaibun ghairu mahsus. Tarikat kita itu sifatnya tidak tampak secara fisik. Jadi tarikat kita bukan tren, bukan gaya serban yang khas. Boleh nggak satu tarikat punya khas serban yang boleh? Saya ketemu ya, beberapa hari ini, 3 hari kemarin ya, saya ketemu setiap hari mursyid. Jadi sehari bisa ketemu mursyid 10 orang. Alhamdulillah,
mursyid. Baru hari ini nih ketemu yang bukan mursyid ini. Mursyid aja yang ketemu. Alhamdulillah, itu nikmat sekali silaturahim kepada beliau-beliau ahli zikir itu. Dan mereka nggak ada punya pakaian khusus, kecuali ada satu tempat ya mereka pakai serban khusus, dan itu baru-baru juga yang kopiahnya agak runcing ke atas, itu baru-baru juga, dulu-dulu enggak ya. Maka kadang-kadang saya pakai kopiah hitam, kopiah Soekarno ya, kadang pakai kopiah putih ala-ala Banjar Malaysia itu ya, kadang pakai nggak pakai juga biasa. Emang kalau kopiah dicopot, ilmunya copot nggak? Ya, saya tes dulu deh. Masih bisa baca, masih bisa baca, kita copot ya. Jadi nggak ngaruh. Namun karena menghargai majelis, karena saya melihat, mohon maaf, saya melihat banyak orang ngomong ma'rifat di sosial media, tapi dia baju kaos. Ya, kayaknya kurang enak gitu dilihat. Ya, kecuali ente wali Malamatiyah ya. Dulunya pasti pakai kopiah, masih ada ya kan, jejak digital kan bisa dicek. Kok tiba-tiba pakai topi koboi, jadi aneh. Pengen aneh-aneh gitu. Kita mau aneh-aneh, kita ke gunung dulu ya, guling-guling kayak ngapain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala mashhud sulukuhu, suluknya thariqat ahli tasawuf itu tidak disaksikan oleh kasat mata, tapi bil qulub, hanya ya. Wala mashhud suluku, bahkan ya, bukan begini, ini titiknya salah nih, saya ulangi. Ini ngasih titiknya nggak pas. Inna tariqatana ghaibun wa mahsus wala mashhud. Titiknya di sini kalau yang punya kitab. Tariqat kita gaib, tidak terlihat secara empirik dan tidak disaksikan secara zahir. Titik di situ sulukuhu bil qulub, karena suluknya, latihannya dengan hati. Maka ciri orang tarekoh itu bukan juga kepalanya nunduk-nunduk begitu, bukan. Nggak mesti kok. Boleh badannya begini aja. Ya. Saya dulu kalau zikir memang kepala saya miring. Karena ada kitab yang nganjurin begitu. Kepala miring ke kiri gitu ya. Tapi malah sakit di sini. Apalagi kita sudah mulai ada kolesterol dikit kan. Ternyata ketemu guru-guru, banyak guru masyayikh, cara duduknya unik. Ada duduk yang betul-betul stabil punggungnya dan nggak sakit, dan itu bisa bertahan lama. Yang nggak tahan lama cuma dengkulnya. Ya, itu ada semua tuh. Li'annahu minal ghuyub, karena ma'rifat dari Allah itu dari kegaiban, dari alam gaib ya. Fa yajibu al-murid at-tasdiq bi atharihi, maka wajib bagi murid untuk percaya dengan atharnya, peninggalan atau efeknya. Wal iz'an li sata'ati anwarihi ma'al jaddi wal ijtihadi wa tawajjuhul kulli wal isti'dadi wa sukuluku yas'ab 'ala nufus ya. Yang tadi nggak perlu, sudah saya jelaskan secara umum. Sekarang masuk, kenapa tidak lihat dengan kasat mata? Kalau orang latihan, kalau latihan binaraga, fitness, gimana? Kelihatan? Silat kelihatan? Apalagi? Kalau orang kuliah kelihatan? Kalau kuliah itu tugas akhirnya nulis paper, nulis skripsi, tesis, disertasi, kelihatan barangnya. Diuji juga kelihatan. Kalau thariqah itu
nulisnya di kolbu, ujiannya di kolbu, ya, hasilnya di dalam kolbu. Jadi nggak ada namanya wajah mursyid, tuh nggak ada. Wajah orang usul tuh nggak ada, ya. Yang bilang ini ciri-ciri wajah mursyid, itu nggak ada tuh, ya. Saya udah ketemu banyak mursyid, mulai dari mukanya gelap sampai yang putih itu ada, ya. Mulai dari yang jerawatan sampai yang wajahnya lengkap semua, yang kemayu-kemayu juga ada, yang cowok jantan itu juga banyak. Jadi nggak ada namanya wajah, itu cuma fisik. Ilmu ini bukan ilmu zahir, ini ilmu batin yang syar'i tentunya, ya. Tapi kata beliau, sulukuhu yas'ab al-nufus. Ini jangan salah paham. Menempuh jalan tarekat itu hanya dirasakan berat pada nafsu, jiwa, bukan pada kalbu. Oleh karena itu kalau zikir, jangan zikir dengan jiwa, zikir itu dengan kalbu. Apa beda zikir dengan jiwa dan kalbu? Jiwa itu ada ammarah bisu, dia nyuruhnya yang jelek-jelek aja. Ada yang mulhamah, ya, ada lawamah, ya, ada yang mulhamah, ada yang dia kemudian banyak suka ngata-ngatain orang, suka menilai orang rendah, itu jiwa. Suka malas, suka tidur. Jadi antum nih zikir, terus perasaan maunya tidur, itu jiwa namanya. Berarti zikirnya belum dengan kalbu, belum masuk. Oleh karena itu yang disebut mujahadah itu melawan malasnya nafsu, melawan malasnya nafsu, itu yang disebut mujahadah. Dan yang paling aneh, kalau dalam konsep kita, supaya kita kuat maka kita makan, gitu ya. Tapi dalam ilmu thariqah, ini yang kemudian diambil dan semuanya dari Al-Quran dan Sunnah, untuk menguatkan kolbu, mengalahkan nafsu, itu caranya jangan kasih makan si nafsu. Nafsu itu kuat kalau orang bersyahwat, syahwat itu kuat kalau orang makan, maka kurangi makannya. Tadi puasa Senin Kemis bagus, kalau enggak ya alhamdulillah, yang penting ngaji. Ya. Apalagi nafsu itu sukanya tidur, kolbu sukanya bangun, maka kurangi tidur kita setengah jam dari sekarang. Biasanya tidur berapa jam tidur semalam? 4, beneran 4. Udah kayak ini dong, supi itu. Berapa jam tidurnya sehari? Nah, 8. Masih 8. Masih bocah. Masih dikurangi. Secara fisik betul kata Imam Surwardi, karena beliau juga ngerti ilmu kedokteran, normalnya manusia 8 jam. Tapi itu bagi nafsunya. Kalau bagi kolbunya, bagusnya dikurangi tidur, tapi mesti bitadarruj. Ini perhatikan, ini kaidahnya. Tidak boleh dengan cara ekstrim, mesti dengan cara bertahap. Harus dengan cara dan itu nggak mungkin kalau antum nggak punya mursyid. Itulah manfaatnya ada mursyid. Saya sudah banyak beramal dan gak pernah berhasil kecuali ada mentornya, mursyidnya. Jadi, saya nggak perlu punya mursyid. Ya sudah, ente sendiri aja. Emang juga yang butuh ente. Ya, mursyid itu nggak butuh murid. Murid yang perlu mursyid. Jangan murid merasa sok penting. Ya, yang boleh merasa sok penting itu buku guru. Karena memang dia dibutuhkan. Coba, pernah ngamalin zikir tapi dari YouTube, pasti nggak jarang istiqomah.
Kalau ketinggalan dibayarin aja. Tapi kalau ketemu guru, terus guru bilang, amalkan pagi sore, langsung dikerjain besok. Amalin ini, wirid ini 1000 sehari, dikerjain langsung. Walaupun cuma 7 hari. Lumayan lah. Ya, maka lemes-lemes lagi ketemu guru. Itu gunanya halaqah. Halaqah itu ngecas kolbu, karena kolbunya disedot kekuatannya oleh nafs. Nah, ini yang bikin kita sulit ya. Jadi sorga itu sulit kalau pakai nafsu, ke Allah itu sulit kalau dengan nafsu, tapi kalau dengan kolbu dia mudah ya. Jadi orang yang suka ngeluh itu dia orang yang dimensi hidupnya baru nafsiyah. Kita sebut nafsiyah. Apa istilahnya? Belum kolbiyah, kolbu. Likaunihi ilma dzauqin la yustaru fit turus. Ilmu ini bukan ilmu yang ditulis di buku. Nah, maka dulu di UIN itu waktu ada fakultas Usuluddin membuat jurusan tasawuf, itu dosen-dosennya debat. Jangan disebut jurusan tasawuf, cukup ilmu tasawuf. Gak tahu sekarang clearnya yang mana. Saya sudah nggak ngajar di UIN, 2017 sudah keluar. Ada yang tahu? Ya, sekarang yang ada UIN, siapa yang tahu? Jurusan tasawuf, Pak, ilmu tasawuf. Yang cocok di kampus ilmu, jangan disebut jurusan tasawuf. Karena ilmu tasawuf bukan ilmu yang disusun di PowerPoint, bukan yang tertulis di kitab. Jadi untuk apa kita ngaji kitab? Ngaji kitab itu menambah semacam keilmuan supaya tasawur deskripsinya tentang tasawuf itu pas. Nah, nanti dikerjain, diamalin gitu ya. Maka mengajar pakai kitab pun mesti dengan zauq kolbu. Itu yang saya sebut tadi. Kitab yang sama, tapi guru yang pertama zikir 10 tahun, zikir yang guru yang kedua zikir 20 tahun. Beda nggak efeknya? Beda. Kenapa bisa berbeda? Karena zauq dia yang berbeda. Ya, apa yang berbeda? Zauq dia yang berbeda. Apa arti zauq? Rasa dia bertuhan. Rasa dia bertuhan. Ini habis sunat nih. Wah, selamat ya. Mulai gede berarti itu ya. Nah, ini kaedah nih ya. Hazal ilmu tasawuf ini ghair mastur fit turus. Ada kalimat di sini, la yustaru fit turus. Tidaklah ilmu yang ditulis dicetak di kitab. Jadi waktu saya dengar ada seseorang merendahkan Imam Al-Jili, pengarang kitab Al-Insan Al-Kamil, apa kata dia? Itu buku kan buku bacaan saya waktu remaja tuh, katanya. Gaya bener dia ya. Emang ente faham waktu remaja baca kitab itu? Saya waktu remaja 2005 baca kitab Insan Kamil 5 kali baru faham, padahal saya sudah suluk berkali-kali. Dia katanya nggak ngaku bertorikoh juga. Mungkin yang dia maksud tahu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab teks Insan Kamil sama dengan kitab bahasa Arab biasa. Yang berbeda itu makna yang ada di dalamnya. Ya. Allahumma bijahim alaik wa taqribihim ilaik ya fard ya samad ya wahid ya ahad an tuwaffiqana lima yurdika anna. Ya. Lalu beliau berdoa dengan
kemuliaan mereka para ulama wali Allah itu, ya, dan kedekatan mereka kepada Engkau wahai Allah yang Maha Esa. Bimbinglah aku kepada jalan yang Engkau ridhoi, ya, agar aku menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, ya. Dan sampai akhir ini isinya doa. Jadi kajian kita malam ini berhenti pada toharah dalam istilah Imam Muhammad bin Abdul Karim Sambani. Ini berbeda dengan taharah dalam kitab fiqih, ya, ini berbeda. Barangkali itu kita lanjut ke kitab yang kedua, kitab Al-Lumah. Di halaman ke-6 kitab ini ada salawat dari beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadal abad wa amadil amad salatan ma laha haddun yuhaddad wa la tadkhul tahta qaid adad wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu baru mukaddimah, ya. Nah, insya Allah bulan depan kita akan masuk insya Allah fasal pertama, yaitu makom pertama dalam kewalian, yaitu makom taubah. Jangan sembarangan, taubat itu awal makom kewalian, awal makom dalam ilmu tasawuf dimulai di situ. Insya Allah bulan depan jika tidak ada halangan kita membahas itu. Insya Allah.